Halo semuanya, sehat semua bukan? Di video kali ini kita akan mencoba belajar membuat sebuah gambar tampak. Jadi kita buat sebuah gambar tampak. Mungkin nanti kita membuat gambar tampak depan saja. Jadi prinsipnya gambar tampak itu nanti kita buat 4. Jadi ada tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan dan kiri, kanan kiri sama saja. Nah, jadi nanti cara kerjanya adalah dari pertama kita harus buat gambar denah dulu. Kita di video ini kita menggunakan gambar sederhana saja ya. Jadi ini dari denah sebelumnya. Jadi di video sebelumnya ada tutorial untuk membuat gambar denah sebuah ruang sederhana. Jadi kita bayangkan ini sebuah kos 3x4. Nah, dari denah kos 3x4 ini kita coba membuat gambar tampaknya. Alurnya sebenarnya cukup sederhana. Jadi dari denah nanti kita tentu buat gambar tampak atas, tapi nggak perlu digambar, cuman kita bikin siluet saja. Nah, di sini kita perlu menentukan jenis atap apa saja yang bakalan kita pakai. Contoh yang diketahui itu ada 4, ada atap plana, ada atap limas, ada atap datar, dan ada atap miring. Jadi tentukan dulu nanti mau menggunakan atap apa. Nah, di video ini kita nanti mungkin pakai limas dulu biar gampang. Setelah ditentukan jenis atap apa yang dipakai, nanti baru diproyeksikan ke bawah atau ke samping atau ke atas, tergantung mau gambar apa. Kalau mau gambar tampak depan ya berarti diproyeksikan ke bawah, mau gambar tampak belakang berarti diproyeksikan ke atas. Nanti kalau gambar tampak belakang bisa diputar ya, di rotate gambar denahnya. Pun dengan ketika mau menggambar tampak kanan, di sini kanan atau kirinya, kiri ya, atau kanan kiri dari bangunan, jadi tinggal di rotate tapi proyeksinya sama. Oke, kita mulai saja. Oke, yang pertama kita punya ini menggunakan denah yang kemarin kamar tidur, kita anggap saja ini sebuah kosan. Nah, di sini kita punya sebuah denah ukurannya 3x4. Yang perlu kita lakukan pertama adalah membuat tampak atas dari atapnya. Kita gunakan sisi dinding paling luar, di sini sudah ada. Nah, kita bikin overhang dari atapnya. Kita buat contoh 50 atau 70. Kita buat contoh saja, kita pakai 50. Jadi nanti sesuaikan untuk overhangnya mau berapa. Contoh kita masukkan 50. Nah, cukup untuk tangkap saja ini segini 50 ya, 50. Nah, ini adalah atapnya. Contoh biar agak beda, kita buat di sini atap. Kita kasih warna, mungkin warnanya magenta ini. Oke, biar agak beda nanti. Oke, kita ganti warnanya pakai ini. Nah, biar kelihatan beda. Nah, ini adalah tampak atasnya dari atap. Karena kita mau pakai limas, berarti kita perlu bikin ya bentuk limasnya. Nah, sekarang kita bikin lens di sini, terus mungkin sejauh 500. Sudutnya kita mau 45 cm. Nah, setelah itu kita mirror pakai ini. Oke, itu kita hapus yang bagian ini. Oke, ini kita mirror, cari pusatnya. Oke, no. Nah, ini kita hubungkan. Oke,
Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya, bentuk atapnya. Nah, tapi ini kita tidak perlu gambar, jadi tidak perlu kita detailkan, kita hanya perlu bentuk atau shape dari atap itu sendiri. Jadi kita mungkin bisa kasih garis putus-putus. Nah, ini biar tidak terlalu mencolok. Kurang lebih bentuk atapnya seperti ini. Jadi langkah pertama ketika mau gambar tampak dari denah itu tentukan atap, lalu gambar atap dari tampak atasnya. Nah, ini sudah. Kalau sudah, tinggal kita proyeksikan. Di video ini kita buat gambar tampak depan saja ya. Nah, kita coba proyeksikan. Pertama kita bikin dinding dulu. Kita pakai X-line. Oke. Terus ini kita copy. Nah, ini kita pakai sisi luarnya saja. Nah, ini dinding. Jadi yang kita proyeksikan pertama adalah dinding. Biar sama, kita gunakan ini untuk plasteran tapi di sisi luar. Kita kasih garis putus-putus, nah, biar terlihat proyeksinya. Oke, pertama adalah proyeksi dindingnya, karena kita ketika gambar tampak itu kita gambar dari bawah ke atas, dari paling bawah ke atas, jadi atap ini belakangan. Nah, setelah itu kita bebas saja bikin mungkin di sini. Nah, ini untuk bagian bawahnya, mungkin dinding bawah ya ada di sini. Oke. Nah, pertama dinding kita proyeksikan dinding ke bawah. Nah, kita mulai gambar dari bawah, lantai bawah. Contoh di sini kamar tidur, terus luarnya mungkin di sini ada teras. Kita teras mungkin seluar sini, kita buat gambar saja yang tidak terlalu bingung. Mungkin sejauh 315, lebarnya 50 mungkin. Oke, move. Ini kita bikin untuk lantai. Enter, kita pakai warna mungkin apa, nah ini aja biar gak beda. Oke, nah kita anggap saja di sini ada lantainya ya depan. Lantainya mungkin dari elevasi kamar tidur turun sejauh 5 cm dari lantai, mungkin depannya ini anggap saja halaman langsung, mungkin turun sejauh 10 cm. Nah, di sini ini kita pakai lantai, di sini ada tanah, jadi ke atas kita elevasinya naik sejauh 10 cm. Oke, setelah 10 cm ini kan baru lantai depan atau teras. Elevasi kamarnya naik lagi sejauh mungkin 5 atau 3. Kita buat 3 saja biar tidak terlalu 3. Oke, enter. Jadi ini adalah bagian lantai depan atau teras, ini adalah lantai dalam atau kamarnya. Oke, setelah itu kita perlu bikin ketinggian dari bangunannya. Kita offset, kita mungkin untuk bangunan ini kita pakai ketinggian 350 atau 3,5 meter. Ntar kita naikkan, oke segini. Ini kita bikin pakai dinding, jadi ini dinding atas-atasnya. Setelah ini kita bikin atapnya. Ini terlalu mepet, kita move
turun, jadi biar gak nabrak nanti ketika bikin. Oke, setelah itu kita hubungkan. Sebenarnya nggak perlu digambar ya, bisa pakai X line-nya, nanti tinggal dihapus, tapi biar saya gambar biar terlihat. Ini kita gunakan khusus untuk gambar proyeksinya saja. Oke, setelah itu ini kita ganti pakai dengan ini dinding. Oke, dinding jadi dinding cuma segitu saja. Sekarang kita perlu bikin proyeksi dari kusen. Nah, di sini cuma ada kusen pintu dan daun pintunya saja. Mungkin beberapa ada jendela, jadi nanti disesuaikan. Oke, bikin X line sini. Oke, terus ini kita copy atau bikin baru, tidak masalah. Oke, jauh ini. Oke, jadi ini adalah kusen dari proyeksi dari kusen. Kita ganti dengan garis putus-putus biar kelihatan. Jadi turun. Nah, jadi pintunya itu ada di sini. Nanti mungkin kalau ada jendela posisi di sini, tinggal diproyeksikan turun, mungkin jendelanya segini. Nah, ini kita bikin baru proyeksi kusen, sekalian kita bikin proyeksi atapnya. Sama, kita mulai dengan X line, turun, enter, kita ganti dengan atap kayak ini, terus ini kita copy. Oke. Nah, garisnya kita pakai yang ada di sini karena kita pakainya di sini. Oke. Maaf, ini kurang pas line. Sebenarnya gini aja. Extend ke sini. Maaf. Extend ini dan ini. Oke, kita ganti ini jadi atap. Oke, terus untuk atap kita bikin line sini, panjangnya mungkin kita buat sama 500 dengan sudut 30, enter. Nah, ini kita ganti pakai atap. Terus kita mirror. Oke, ini sini kita trim. Oke, nah gini, jadi kita bikin offset sepanjang 10 cm. Kita bikinnya enggak terlalu detail ya, jadi yang penting ada gitu aja. Ini juga kita trim. Oke, nah di sini kita bikin lace planknya, kita offset juga, offset mungkin 15. Oke, kita bikin line, kita hubungkan ini, sini dan ini kita extend. Oke, terus kita trim. Mirror, gunakan yang tengah, kalau yang bawah ini enggak, kurang pas nanti. Oke, terus ini kita trim juga. Oke, nah jadi ini tinggal ngasih detail saja. Jadi ya, untuk atap kita bikin segini saja. Nanti TR ini juga kan. Oke, pakai atap. Oke, jadi untuk atap selesai, tinggal bikin pintunya saja. Ini tadi saya pakai ketinggian 3,5 ya,
terlalu tinggi ini, tapi nggak apa-apa lah. Oke, sekarang kita bikin circle untuk pintunya. Maaf, rectang, kita bikin pintu di sini. Pintunya nanti ukuran 80 ya, jadi ini 90 termasuk kusen 90. Ketinggian kita buat mungkin 200 meter. Oke, terus ini kita offset 5. Nah, enter. Nah, ini karena ini pintu, kita tarik ke bawah, jadi ini hanya kusen saja. Ini daun pintunya. Terus kita offset. Nah, ini cuma untuk ini saja. Variasi dari pintu. Kita offset. Maaf, di hatch saja. Jadi kita kasih motif. Kita putar 45. Nah, gini. Oke. Oke, jadi pintunya kurang lebih gini aja. Aku send. Nah, kurang lebih gini aja. Terus ini kita perlu bikin mungkin rectang jumlah 90, mungkin ketinggian 15. Kita bungkat angin-angin, kita move agak ke atas sejauh 10. Terus kita offset ini hanya bagian dari ini aja ya, apa namanya, menghiasnya saja. Oke, gini. Oke, di ini kurang lebih jadi. Jadi kita ini trim untuk menunjukkan. Oke, kita hatch. Terus gini kita hatch dengan atap. Di sini ada tidak atap. Kita pakai yang sederhana saja kalau tidak ada ini. Bentar. Bukan. Atap di sini pakai yang mana ya? Kan biasanya saya tambahi kalau ini hatch. Kan biasanya kalau tampilan di sini kan kurang. Kalau saya biasanya saya tambahi dari eksternal. Nah, berhubung ini baru diinstal karena kemarin ada error sedikit, makanya tidak ada yang biasa saya pakai. Oke, bentar saya carikan yang cocok. Kurang cocok, tidak ada yang cocok di sini. Oke, kita pakai ini saja ya. Nah, ini malah kebesaran. Nah, kurang cocok sebenarnya, cuman oke lah, tidak masalah. Terlalu kecil. Oke, gini aja. Oke, karena ini sebenarnya kita tidak ada hatch yang cocok untuk ini. Oh, ini bisa pakai ini. Kita putar 0. Ini maaf, berarti
Nah, gini aja. Sebenarnya ini kurang. Kalau untuk atap ini kurang. Sebenarnya bisa ditambahi sendiri, cuman karena ini pakai komputer instalan baru jadi tidak ada. Oke, kurang lebih seperti ini saja. Oh, ini belum. Kita trim. Kita bersihkan. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini jadinya. Nanti tekniknya sama. Jadi ini kan tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, kiri, itu sama tekniknya. Jadi pertama itu bikin denahnya dulu. Setelah denah kita bikin tentukan atapnya. Atapnya nanti mau pakai plana, limas, atap datar atau miring. Setelah ditentukan kita gambar, cukup dengan siluet, tidak perlu lengkap. Contoh ini siluetnya sederhana seperti ini. Nah, baru kita proyeksikan. Menggambarnya itu mulai dari bawah, jadi dari bawah ke atas. Nah, nanti baru didetailkan. Kalau ini kan karena ini tidak ada jendela, mungkin tidak. Kalau ada jendela ya tinggal diproyeksikan. Jadi proyeksi selesai, detailing selesai. Hanya seperti itu. Ini terlihat mudah karena gambarnya gambar sederhana. Jadi ketika gambarnya lebih kompleks, nanti yang gambarnya lebih lama. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sekian, ini gambar dari menggambar tampak. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, nanti saya bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya.